kita itu adalah manusia yang beradab. Pertama, maka dengan kita beradab, mungkin nanti pemerintah akan lebih adil terhadap masyarakatnya. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Introduce pertama kali ini adalah video. Kita buka dulu untuk video. Oke. Everybody get lost, only need a GPS. GPS. Kembali lagi bersama kita di Lost GPS. Konten kali ini apa? Hashtag di rumah. Oh, di rumah. Hashtag Di rumah aja. Oke teman-teman, berbagi lah ya, atau reaction dan juga kita mencoba membuka pembahasan melalui podcast. Yap. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang ingin coba bikin podcastnya sendiri, bisa langsung klik di smartphone kalian, Android ataupun iOS. Nah, ada semuanya. Di sini ada aplikasi Anchor. Aplikasi Anchor ini akan sangat membantu teman-teman untuk mencoba menjadi seorang penyiar. Nah, yang tidak dulunya cita-cita jadi penyiar radio tidak tercapai, sekarang bisa. Semua dan siapapun bisa jadi penyiar radio. Nah, dengan aplikasi Anchor ini, teman-teman cukup dulu download di Google Play Store. Download di Google Play Store, gampang. ANCHOR untuk biar lebih gampangnya teman-teman bisa langsung klik di link deskripsi. Ya, cek aja. Dan ternyata di aplikasi Anchor ini si hasil podcast kita langsung ada di mana tuh? Di Spotify. Nah, di Spotify. Jadi teman-teman podcast kalian langsung dipublik di Spotify, keren kan? Ada kali. Nih, terusnya juga gampang teman-teman kalau udah masuk dan punya akun podcast kayak gini tampilannya. Nah, nanti ada di layar lebih perjelasnya. Tinggal klik tambah. Di situ tinggal klik rekam. Sudah kita mulai podcast. Oke, karena ini sudah dimulai podcast, maka kita akan introduce kembali. Untuk para penyiar untuk para pendengar di luar sana, kita coba buka untuk podcast di detik ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali bersama kita di podcastnya Keseharian Anak Senja. Welcome to the club. Welcome to the jungle. Yang sih Fodi. Oke, langsung aja, nggak akan basa-basi karena podcast juga nggak akan lama. Karena memang pendengar di sana juga tidak mau mendengar hal-hal yang tidak penting. Mereka ingin langsung mendapatkan sebuah hal yang mungkin bisa mendamaikan hati mereka. Benar sekali. Semoga dari video dan podcast ini teman-teman tidak hariwang lah. Tidak hariwang. Bahasa Indonesia namanya khawatir, benar. Dan juga bisa menjadi udara segar. Benar sekali. Untuk menenangkan diri kalian. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin lebih jelasnya masalah hal yang sedang terjadi sekarang, banyak lah yang ada teman-teman juga ya. Dari influencer, artis-artis yang telah memberikan social distance atau pembelajaran edukasi terhadap pandemi COVID-19 ini. Ternyata memang hal ini harus kita pelajari untuk kalangan anak muda. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan kita, judulnya naon boy? Judulnya namanya Kalah. Pikirannya lah. Soalnya judul akan sangat mempengaruhi terhadap viewers dan juga royalti. Yang penting mah royalti. Karena orang tiluan. Benar. Tiluan enak konten ini tiluan di kameramen. Nah, kameramen. Besok tuh kameramen sorot juga sorangan. Bung sudah. Tumben ada apa ya kayak. Sorot. Hayang asup. Biasa nama ya. Ai ditita asup ombuah ya. Oke. Judulnya apa? A few moments later. Podcast kali ini kita akan bahas anak muda punya etika. Nice, good. Oke. Anak muda punya etika. Orang memberikan beberapa konsep. Dalam hal etika ini kita bagi beberapa hal. Namanya etika. Nah, etika untuk tetap membantu para pemerintah atau orang tua dan juga seluruh warga Indonesia yang merasa kalian itu sedang diisolasi. Ini akan sangat berpengaruh dalam mengurangi penularan yang terjadi. Nah, sebenarnya mengurangi, jadi tidak bukan diisolasi, apa yang mengurangi lah. Intinya ke mengurangi, karena memang hakikatnya yang namanya virus itu cepat menyebar. Entah lewat bersin, entah lewat apa, yang namanya virus itu cepat. Mengurangi pemerintah hanya ingin warganya tetap di rumah, tetap tidak keluar rumah. Tapi kalau misalnya emang penting baru itu boleh lah baru ke rumah.
Oke, ini bukan ngebahas masalah Ya, bukan. healthy, bukan ngebahas masalah pro dan kontra. Ya, benar Di sini sekali. kita ngebahas tentang anak senja. Anak senja. Nah, karena anak senja ayeuna titah cicing di imah. Enggak, pan marane teh biasana ge hirupna rebahan. Cocok, ngecocok. Cocok pisan. Cocok ya bodak-bodak. Teu kudu ribut. Teu kudu ribut nongkrong di kafe. Teu kudu. Cukup dengan take away. take away. Ayo GoFood, ayo GrabFood. Iya. Bukan Dikit. sponsorin ya. Bukan disponsori. Ya, beli. Tuh, kan dia mau anak-anak, mau non make up artis. Artis mah. Iya. Ini kayak take away. Ting, gimana lagi? Aduh. Oke, lanjut ke pembahasan. Tadi ngomong lebih ngisi ya. Ya, Omongan tadi. Oke, yang lebih dibahas dalam pembahasan pertama adalah etika, bro. Ya, gimana? Etika sebelumnya kita itu adalah manusia pada hakikatnya harus meningkatkan yang namanya hablum minanas dan hablum minallah. Alah, Abdul Minanas itu adalah hubungan terhadap manusia hablum minallah kepada Tuhan. pada Tuhannya. Oke, berarti yang pertama dibahas adalah sembahyang, bro. Oh benar. Mungkin orang beres-beres sembahyang. Enggak. Sembahyang nama. Mungkin banyak orang di luar sana yang memperdebatkan antara tempat beribadat yang ditutup tidak boleh dulu dilakukan. Oke, aman lah itunya. Oke, orang tidak mau ikut campur, tidak mau lebih dalam membahas itu. Masing-masing aja lah punya persepsinya masing-masing. Yang lebih utama itu kalau misalkan kita melihat dari sisi positif hal yang terjadi di sini, memang kita itu dari dulu harus dibiasakan hidup bersih. Yaitu dengan kita taatnya atau kita beretika dengan taat kesembahyang, maka kita akan terjaga kebersihan kita selama 5 waktu. Ya benar. Subuh, wudu. Wudu deui zuhur. Geus zuhur, asar, maghrib, isya, so gigi. Dan lamun misalkan kita lebih berlogika lagi berpikir dari 5 kewajiban itu, semua itu waktu itu adalah waktu mandi kita. Kebersihan lah. Kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian iman. Nah, iman ini adalah etika. Etika Kita sebagai manusia. Kita hormat sama orang tua itu adalah etika. Kita hormat sama pemerintah itu adalah etika. Kita dirikanlah Pancasila. Non wae. Yang satu ketuhanan yang Maha Esa, jelas sembahyang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Beradab itu adalah sebuah serapan kata juga dari etika. Beradab. Berarti orang teh kudu beradab. Benar. Aina orang jelema berilmu tapi tidak beradab. Percuma. Ngereki orang ngomong kesedan gitu. Oh ya, sebelumnya maaf teman-teman di luar sana. Kita berdua bukan siapa-siapa. Bukan tokoh, bukan influencer, bukan artis, bukan. Kita hanya 2 makhluk hidup yang berusaha untuk membeli mobil. Ya. Tolong. Jadi buat teman-teman dengerin, like ya semua. Karena kita pengen jalan-jalan lagi ya. Masih juga pengen udah kangen nih. Asli dengan adanya isolasi ini kita juga terhambat untuk jalan-jalan. Naonnya? Lanjut. Tapi nanti ada next video belum ini ya. Kayak tadi. Ke pembahasan tadi, kita itu adalah manusia yang beradab. Pertama, maka dengan kita beradab, mungkin nanti pemerintah akan lebih adil terhadap masyarakatnya. Benar. Karena CSKIR ini sangat cemerlang sebagai sarjana SPD pendidikan. Memang harus gitu. Orang calon. Bentar lagi dari sudah, bro. Lanjut. Terima. Oke, tong ngabahas Pancasila bisa anu kasinggung, tong ngabahas masalah sembahyang bisa orang salah ngomong. Bener. Oke, kita lanjut aja lah ke pembahasan selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast di segmen kedua. Second segmen. Ini udah mulai pembahasan yang berat lagi. Lebih kinti. Oh, sorry ya tadi kameramen hayang udut. Sorry. Poho mana lagi? Dan batuk terkuat seri tadi. Aduh ya Allah, hampir sorry. Tidak memberikan edukasi yang baik. Etika. Balik di etika. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita explore dalam rumah, bro. Apa aja? Selain bikin konten kayak gini. Matikan rokok dulu bentar. Karena pembahasannya akan lebih ke sarjana. Oh, sarjana. Wah, jadi jangan nanti. Nah,
Sekarang kita akan bahas ke ranah explore di rumah aja. Ya, gimana ya? Gimana? Banyak. Biar ada kegiatan. Biar ada kegiatan. Mungkin dari beberapa segmental properti di rumah kita bisa bikin sinematografi video, terus bisa bikin ya kegiatan rebahan sambil apa main gitar. Tapi biasanya kayaknya yang nonton anak sekolah nih. Banyak anak sekolah itu banyak tugas nih. Nah, mungkin teman-teman di luar sana mungkin nanti yang nonton boleh komentar. Nah. Siapa tahu kita bisa bantu tugasnya. Atau kasih tahu tugas kalian kayak gimana. Nah, curhat lah. Boleh langsung DM di Instagram Mas Kui. Saya Mas Kui _ Oke, dan juga di Instagram saya Rizky Prat _ ya. Tidak. Rizky Prat udah. Ini ada di sini. Ini yang Mas Kui. Nah, langsung aja klik di situ, oke? Nah, lanjut. Tong poho kameramen. Oke, kameramennya naon sih dah? Rian Fake Oh, Rian Fake _ bukan fake taksi, bukan. Tinggi Rian Fake. Oke, kebanyakan anak senja itu bilang semakin kita lama di isolasi semakin banyak situs-situs porno yang ditonton. Benar Ini hal yang sangat merugikan. Jangan kalau Memang kita itu senang dengan yang namanya seks. Manusia itu memang suka dengan yang namanya seks, apalagi hawa nafsu. Benar. Sangat suka. Tapi tolonglah, karena hari jangan sering lah. Jangan sering. Karena ke mata juga nggak baik. Karena kalian pasti nonton sambil tiduran, sambil ngelipet kaki. Direpet-repet kita. Aku di Pariman. Pakai headset. Ulah. Untung namun headsetnya nyolok. Nah, Iya pengalaman urang. Mun headsetnya keluar saeutik. Kadang. Bahaya. Pasti kalau tanya isuk-isuk teh. Aya naon, Bro? Alah, si kegep aja. Karena nonton kaget jangan. Oke, ini adalah video sudah lama kita tidak upload di YouTube Los GPS juga, dan juga ini adalah konten pertama lebih beredukasi di podcast. Pembahasannya kemarin capruk. Bukannya lebih ke have fun. Karena sekarang kita merasa terpanggil untuk teman-teman. Kita tidak mampu memberikan donasi besar. Ya, benar. Kita bukan sultan, kita bukan orang-orang penting. Tapi kita punya ide dan punya gaya kita untuk membantu. Ya, benar. Jadi dengan adanya mungkin kita membantu sedikit berkurangnya penularan meskipun dua orang. Satu, dua, nanti temennya nambah lagi. Betul sekali. Nambah lagi. Terbaik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalamnya, di sini juga ada selain tadi kita bikin sinematografi video, cover musik, kan banyak tapi enak banyak kan. Semua media yang bisa kita manfaatkan untuk kita berkarya meskipun di rumah saja. Ini explore kreativitas kita, Bro. Nah, juga di sini kita juga kan jujur saya adalah sarjana olahraga dan ini adalah calon sarjana olahraga. Bukan channel YouTube calon sarjana. Apa nama sabe? Mungkin di sini kita akan memberikan tips dari ilmu yang kita punya. Lamun cek pepatah Sunda mah. Ilmu moal berat dibawa. Benar. Nah, harus dibagikan. Nah, saya pernah berkuliah selama kurang lebih 1 semester, 2 SKS lah ya. Selama 6 bulan bersama Indra Tohi ya. Dan banyak juga dosen yang lain. Banyak yang dosen lebih banyak. Respect untuk dosen STKIP. Saya adalah alumni STKIP. Kalau STKIP nonton dan kita harus cepat lulus. Saya sudah cepat lulus. Dibantu lah. Nah, dosen STKIP. Saya ingat pembelajaran ini adalah pelatihan yang diberikan oleh dosen sepak bola, dosen motorik juga, Pak Bambang Samsudar. Respect Pak Bambang sebagai AW1 atau AW2 di Liga 1 Liga Supi sekarang. Dia wasit FIFA dari Indonesia yang mewakili AFC yang bisa tembus ke Asia. Respect buat Prof Bambang. Sekarang jadi profesor Prof Bambang. Pak Bambang ini memberikan satu metode di mana 30 menit dalam ruangan yang sempit 2 kali 1 meter, bayangkan seukuran kuburan, lubang kuburan itu kita bisa berkeringat basah kuyup. Ada banyak step-stepnya. Nih nanti teman-teman di sini ada kartu video di sini bisa diklik. Nah, video itu nanti kita dipasang terpisah dan juga di link deskripsi. Pertama kita bisa melakukan plank. Nanti ada gambarnya di sini. Ada plank, terus ada one leg, ada squat sit,
challenge, ada banyak lah. Nanti kita kasih ya. Kita kasih videonya. Kita sebagai pelakunya juga karena kita juga yang berolahraganya. Olahraga, kita kan olahraga. Masa kita hanya ngomong doang kita sebenarnya bukti gitu kan. Bukti real. Nah, di video itu nanti kita akan bahas explore kita sebagai sarjana olahraga atau sebagai pegiat olahraga untuk kalian masyarakat umum. Betul sekali. Bisa sehat meskipun di rumah saja. Nggak keluar ya. Tidak harus berlari. Tapi saya tadi ngelihat atlet Asian Games tadi jam berapa ya? Pagi dia melakukan olahraga di rumah. Ya yang tadi kata Aiki ini apa? Flank gitu. Banyak mana? Jadi emang ini sangat bermanfaat dan juga untuk menjaga imun tubuh. Ya, karena kalau imun tubuh bagus tidak akan ada terjangkit virus. Benar. Oke, sekarang kita pangkas saja videonya dan juga podcastnya. Siap. Sebelum kita tutup, ada hal yang lebih utama harus kita sampaikan, yaitu anak muda harus beretika. Benar. Dengan membantu negara. Benar. Nah, orang baca kan Anak muda bantu negara tidak dengan main keluar dan nongkrong. Untuk anak-anak sekolah, mungkin kita itu jenuh diberikan tugas yang begitu menumpuk oleh guru. Benar sekali. Tapi kalian harus berpikir, orang tua kalian lebih pusing memikirkan kalian untuk tetap bersekolah. Biaya. Asli luar. Benar rasa kurang. Iya. Kalian tuh SPP dan bakal sekolah itu sudah seharga mobil. Benernya aslinya orang belum bisa mah 3 tahun kemarin orang sekolah menang mobil. Hayangna urang teh balik di ke Bandung aja, geus kieu mah. Kajian ngumpulkeun duit teh lah, jajan. Tolonglah untuk mengerti, untuk menyayangi orang tua. Bener. Itu. Aja banyak pesan sosial di sini yang tidak sengaja tercurahkan. Untuk Kang Emil yang nonton video ini, olah Kang Emil, kita diam di rumah gak kemana-mana, kita tetap bikin konten, kita tetap berpikir positif, untuk tidak menyebarkan virus hoax. Bener kata. Eta nu bahaya mah. Nah, ini lain virus. Ini sebenarnya yang sangat berdampak negatif untuk negara kita tuh. Yang lebih bagusnya adalah kita sebagai masyarakat yang sadar, yang awam dan sadar, yang tidak mengerti pendidikannya, tapi sadar, yang suka santuy tapi sadar, yang suka rebahan tapi sadar, gak usah jadi orang-orang pintar, yang kebelingan gak usah. Nah, ini adalah hal yang harus kita mengerti. Apa itu? Karena sekarang sedang panik-paniknya negara kita dengan media-media kita. Jauhilah media-media yang berkaitan dengan penyebaran virus. Oke, kita mau cari tahu bagaimana virus ini harus menyebar dan lain-lain. Tapi jauhilah media-media seperti ini gitu. Karena ini akan sangat meredam kepanikan masyarakat. Benar. Itu salah satunya. Nah, sebelum kita tutup the podcast kali ini dan juga The Lost GPS kali ini dengan hashtag di rumah aja, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Dalam pesannya itu yaitu mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi kita adalah Indonesia, bro. Ya, kita Indonesia. Kita slogannya pokoknya mah Indonesia sehat selalu. Sekali lagi, Indonesia sehat selalu. Melawan virus hoax. Semua virus itu sudah diciptakan Allah. Semua masalah sudah diciptakan. Benar. Memang semua sudah disusun sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu sebagai manusia tidak salah kaprah. Benar sekali. Yang utama itu kita harus tetap humble, bro. Stay humble. Bawa kalem lah. Sanskuy. Kaum korigor bacot santuy. Benar. Kaum pikipix kontennya yaitu pemersatu bangsa. Kaum milenials ya kita. Benar. Podcast. Bawa kalem. Hashtagnya di rumah aja bawa kalem. Stay humble, stay safe, dan no panic. Oke. Sosial. Dalam pesannya social distancing ini adalah mungkin kita bukan siapa-siapa tapi kita Indonesia. Kita punya orang tua, maka sayangi mereka dengan tetap produktif dan di rumah saja. Cukup sekian video kali ini dan podcast kali ini. Semoga banyak hal yang bermanfaat. Ya. Bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan di rumah. Nanti video tips and triknya bisa kita upload lagi di sini. Video yang berbeda juga. Kita tutup dengan sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikannya dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat. Benar. Sering-sering nanti kita
Sering-sering sih kieu. Iya juga. Nanti mah enggalna lebih ngana. di mana deh. Di mana Tapi lagi? kayaknya kalau misalnya masih gini ya. Ya kita tetap harus di sini. Katanya cenah tadi ada penyebaran, bukan penyebaran sorry, isolasi akan ditambah sampai 91 hari. Maka berarti kita harus tetap ya. seperti ini. Seperti ini. Produktif di rumah saja. Oke, dari banyak pembahasan yang kita bahas, semoga ada hal yang bisa ambil apa? Ambil positifnya. Buang Negatifnya. benar. Tapi jangan buang di perut. Jangan buang di luar. Jangan lupa pakai kondom. Nah, enggak. Tolonglah kondom. Endorse kita. Nah, karena kita senang menggalang hal itu. Oke. Terakhir, yang kurang itu datangnya dari kita. Ya, benar. Yang lebih itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita tutup saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, saya Aiki dan saya Mas Kuy. Sampai jumpa di vlog selanjutnya vlog di video selanjutnya dan podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.